Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMC, jumpa kembali dalam Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Perkenankan saya, penata tingkat 13D, Dr. Gigi BR Guliana, spesialis ortodonti, untuk memandu acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Breast cancer atau kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh kaum wanita. Pada umumnya, breast cancer terjadi pada wanita dewasa dengan rentan usia 20-50 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan breast cancer juga dapat terjadi pada kaum pria, walaupun angka kejadiannya relatif lebih kecil. Untuk mengetahui fakta lengkap tentang breast cancer dan penata laksanaannya, kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak telah mendatangkan dokter spesialis bedah onkologi. Istimewanya lagi, beliau adalah Wakil Komandan Rumkital Marinir Cilandak, Letkol Laut Kesehatan, Dr. Yendri Januardi, spesialis bedah, subspesialis onkologi, konsultan. Sobat Sehat RSMC, yuk kita sapa beliau. Halo Dr. Yendri, selamat siang. Selamat siang Dr. Ana. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Oke, kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yendri selaku dokter spesialis bedah onkologi dan Wakil Komandan Rumkital Marinir Cilandak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Baik Dr. Yendri, selaku Wadan Rumkital Marinir Cilandak, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan sebelum kita ke topik tentang breast cancer? Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Marinir Cilandak. Perkenankan kami sebagai Wakil Komandan Rumah Sakit Marinir Cilandak menyampaikan beberapa hal tentang rumah sakit kita ini. Satu, visi dari rumah sakit kita adalah menjadi rumah sakit TNI AL yang berkualitas dan dicintai. Sedangkan motonya, keselamatan pasien adalah prioritas kami. Jadi memang betul Dr. Ana bahwa kita di rumah sakit memperhatikan keselamatan pasien itu menjadi nomor satu. Jadi ada beberapa layanan yang kita bisa lakukan di Rumah Sakit Marinir Cilandak ini, mulai dari perawatan rawat jalan, mulai ada pendukung UGD 24 jam, kemudian rawat jalan beberapa poli bedah spesialis, subspesialis, mulai dari bedah plastik, urologi, ortopedi, dan onkologi. Kemudian ada poli penyakit dalam, poli geriatri, poli kulit, poli gigi dan bedah mulut. Poli giginya pun juga ada yang spesialistik di situ. Kemudian seperti Dokter Ana, ada ortodonti, ada perio, ada konservasi gigi. Kemudian ada poli THT, poli mata, poli anak, poli kandungan, dan kita juga ada pelayanan HD, dan sebentar lagi kita juga ada pelayanan ESWL Dokter Ana. Jadi itulah pelayanan kita yang ada yang di poli rawat jalan. Kemudian kita ada kamar operasi yang ada 4 kamar operasi. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, pelayanan farmasi, dan pelayanan radiologi. Kita juga ada CT scan, panoramik, mamografi, USG, dan foto ronsen biasa. Itu pelayanan yang sudah ada di kita, dan kita mempunyai pelayanan unggulan. Pelayanan unggulan yang pertama adalah pelayanan di bidang kami, ada pelayanan onkologi, pelayanan medical check up. Tadi saya lupa, ada medical check up, jadi kita bisa melayani medical check up secara umum, mulai dari pemeriksaan yang sederhana sampai pemeriksaan medical check up secara lengkap. Ada treadmillnya juga, ada USG di situ. Kemudian kita juga bisa melakukan CT kardiak, Dokter Ana. Jadi bisa misalkan ada ekokardiografi juga di situ. Kemudian ada perawatan rawat inap. Rawat inap kita ada 200 bed, 201 bed sebenarnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan VIP, serta yang super fit. Jadi kita melayani tidak hanya pasien anggota rumah sakit, anggota Marinir Cilandak atau anggota TNI AL secara umumnya, tetapi kita juga melayani masyarakat umum. Jadi kami berharap untuk sobat sehat RSMC untuk tidak ragu untuk berobat ke rumah sakit kita, bahwa pelayanan kita mengutamakan keselamatan pasien yang terutama. Jadi
kita usahakan semua pemeriksaan ada di sini dan pasien pun pulang membawa obat. Seperti itu, Dr. Ana. Baik, terima kasih Wadan Rumkintal Marinir Cilandak. Baik Sobat Sehat RSMC, jika ingin melakukan konsultasi dan pemeriksaan, silakan kunjungi Rumah Sakit Marinir Cilandak. Pastinya Sobat Sehat RSMC sudah tidak sabar untuk kita membahas topik tentang breast cancer. Mari kita tanya ahlinya. Baik Dokter Yenti, sekarang kita kembali ke topik pembicaraan kita tentang breast cancer atau kanker payudara. Sejauh ini dok, apakah definisi dari breast cancer itu sendiri dan ciri-cirinya seperti apa dok? Ya, Dokter Ana, untuk Sobat Sehat RSMC, yang kita perlu tahu dulu itu adalah tumor. Jadi semua benjolan yang tidak normal itu namanya tumor. Tumor itu ada yang jinak dan ada yang ganas. Jadi yang dikatakan cancer itu adalah tumor ganas, Dokter Ana. Jadi semua benjolan yang tidak normal, untuk membuktikan dia ganas atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan biopsi namanya. Jadi pemeriksaan histopatologi bisa kita lakukan secara pemeriksaan jarum. Jarum pun juga ada jarum halus dan jarum tebal atau namanya core biopsi. Ataupun yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan pemeriksaan open biopsi. Ya, dengan open biopsi kita bisa melihat bahwa ini adalah tumor ganas atau cancer. Untuk ciri-cirinya sendiri, untuk memastikan dia ganas, kadang-kadang benjolan ini pertama kali muncul ataupun yang dirasakan oleh pasien pertama kali, dia pasti bilang, saya tidak ada gejala dok, saya tidak ada keluhan. Jadi tidak ada cancer itu atau breast cancer itu diawali dengan nyeri, tidak. Tapi 80% pasti datang dengan adanya benjolan. Benjolannya itu pasti datangnya dari mulai kecil, tidak mungkin datang dalam kondisi benjolan yang besar. Pasti diawali dengan benjolan itu kecil. Cuman Sobat Sehat RSMC biasanya datang ke kita sudah benjolan dalam keadaan besar. Karena benjolan yang di bawah 1 cm biasanya tidak akan teraba, Dokter Ana. Jadi dia akan datang bila ada benjolan sudah mulai teraba. Artinya benjolannya sudah lebih dari 1 cm. Yang akibatnya kalau dia ganas, stadiumnya akan semakin meningkat. Padahal kita tahu bahwa semakin awal kita tahu atau semakin dini kita tahu untuk terjadinya kanker payudara, akan semakin tinggi tingkat kesembuhannya atau survivalnya semakin bagus. Seperti itu, Dokter Ana. Baik, Dokter Yentri. Jadi terlihat gejalanya adalah dari benjolan ya dok ya. Apakah ada gejala lain? Jadi buat kami, buat pasien yang awam yang untuk mendeteksi apakah memang kita terdeteksi atau menderita sakit breast cancer ini sendiri. Ya, jadi seperti yang kami jelaskan tadi untuk Sobat Sehat RSMC, bahwa untuk yang sebenarnya kita lakukan adalah deteksi dini. Sebenarnya deteksi dini bisa kita lakukan dengan 2 cara, dengan sadari periksa payudara sendiri yang kita lakukan pada wanita yang masih haid atau masih menstruasi, itu 1 minggu setelah haid terakhir. Kalau wanita yang sudah menopause, mungkin kita lakukan setiap tanggal yang sama. Misalnya untuk tanggal paling enak itu tanggal gajian tanggal 1. Jadi setiap tanggal 1 lah si wanita itu atau si perempuan itu memeriksakan payudaranya sendiri dengan cara melihat, meraba. Dia lihat dulu apakah payudara kiri dan kanannya sama bentuknya, apakah ada perubahan pada payudaranya mulai dari kulit, bentuk, putingnya, dan kemudian baru diraba apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian sebenarnya banyak Dokter Ana untuk ciri-ciri keganasan, tapi kalau sudah muncul itu artinya stadiumnya sudah semakin meningkat. Misalnya ada gambaran kulit jeruk atau pido orang pada kulit payudaranya, atau tertariknya puting, atau terbentuknya skin dumpling atau lesung pipi pada payudaranya, itu sudah sebenarnya stadiumnya akan semakin meningkat. Jadi jangan tunggu dulu ada gejala seperti itu untuk berobat. Jadi sadari itu dilakukan 1 bulan sekali, 1 minggu setelah haid terakhir. Kemudian pemeriksaan yang deteksi dini yang kedua adalah dengan sadanis, periksa payudara secara klinis. Jadi bila ada keluhan, kita langsung periksakan ke dokter. Jangan takut pergi ke dokter. Jadi jangan wanita atau misalnya Sobat Sehat RSMC di sini, jangan ragu untuk memeriksakan payudaranya bila ada keluhan seperti tadi. Mulai dari dia nyeri, perubahan apapun pada payudara, apalagi ada benjolan di payudara, segera berobat. Karena semakin ke sini, penyakit kanker payudara itu adalah semakin istilahnya penyakit masa depan, Dokter Ana. Semakin ke sini semakin banyak.
karena banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya faktor risiko terjadinya kanker payudara tersebut. Salah satunya adalah gaya hidup atau lifestyle seperti itu. Baik dok, berarti sekarang untuk faktor penyebab, salah satunya tadi yang dokter sudah sebutkan dari lifestyle itu sendiri ya dok ya. Adakah penyebab lain terjadinya dari breast cancer ini dok? Ya dokter Anne, untuk sobat sehat RSMC, untuk faktor risiko terjadinya kanker payudara itu yang paling banyak adalah hormonal. Hormonal itu bisa dari dalam dan bisa juga dari luar. Dari dalam misalnya, itu adalah sebenarnya penyebabnya adalah hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini dikatakan juga pada wanita itu ada yang mengatakan istilahnya estrogen itu adalah toksik bagi wanita. Jadi semakin sering dia terpapar oleh estrogen atau semakin lama dia terpapar oleh estrogen, semakin tinggi risikonya untuk terjadi kanker payudara. Contoh misalnya, waktu dia haid pertama kali atau dia menarki pertama kali, umurnya masih muda. Biasanya kita umur 10 tahun, 12 tahun, tetapi semakin ke sini pada anak-anak wanita sudah mulai haid pada usia muda, lebih dini, karena mungkin faktor dari makanannya. Kemudian untuk menopausnya waktunya biasanya di umur 50-an, malahan sekarang orang ingin memperpanjang usia menopausnya, karena katanya kalau menopause dia tidak cantik lagi, atau misalnya kulitnya tidak mulus lagi. Akhirnya mereka merangsang tubuhnya untuk memproduksi estrogen semakin panjang. Padahal semakin sering terpapar atau semakin panjang terpapar oleh estrogen, semakin tinggi terjadinya kejadian kanker payudara tersebut. Itu dari faktor hormonal yang di dalam. Belum lagi mungkin faktor yang lain dari dalam adalah kita menggunakan KB hormonal dok. Jadi menggunakan KB hormonal jangka panjang pun juga mengakibatkan faktor risiko lebih tinggi terjadi kanker payudara dibandingkan orang yang tidak menggunakan KB hormonal. Selain itu masih banyak lagi dok, dengerin gaya-gaya hidup, misalnya merokok, minum alkohol, polusi udara, obesitas, tidurnya juga di atas jam 10, lifestyle tersebut, ya obesitas tadi juga termasuk seperti itu, yang meningkatkan faktor risiko terjadi kanker payudara. Jadi semuanya berpotensi, dan semakin kesini pun juga orang faktor makanan juga berpotensi menjadi faktor risiko dokter Anne. Untuk sobat sehat RSMC, selain yang tadi faktor makanan, yang berikutnya adalah yang terakhir sebenarnya faktor keturunan. Faktor keturunan sebenarnya nggak banyak, mungkin sekitar 10% saja dari kejadian kanker payudara yang menjadi penyebab dari faktor risiko kanker payudara. Jadi tidak semua, oh ibunya, neneknya kena kanker payudara, dia akan kena kanker payudara. Tidak seperti itu. Baik dok, luar biasa sekali ya, begitu lengkap penjelasan dari dokter Yendri. Sekarang dok, untuk penanganan dok, jika memang kita sudah terdiagnosis bahwa kita terkena penyakit kanker payudara, penanganan yang tepat untuk kasus tersebut apa dok? Ya, untuk sobat sehat RSMC, setelah kita tahu diagnosanya, kita harus menentukan stadiumnya, karena penanganan atau pengobatan itu tergantung dari stadium. Stadium untuk kanker payudara itu ada stadium 0 dokter Anne, ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Stadium 0 kanker payudara yang masih di situ, atau kita bilang karsinoma in situ, jadi dia belum menembus membran sel dokter. Karsinoma yang stadium 0, breast cancer yang stadium 0 ini yang kita bisa bilang dia bisa sembuh 100% di sini. Semakin tinggi stadiumnya, akan semakin susah untuk pengobatannya, ataupun akan semakin panjang pengobatannya. Jadi pengobatan untuk mendekatkan diagnosis tadi, kita ulang lagi, untuk mendekatkan diagnosis tadi dari klinis, kemudian dari pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan dengan menggunakan USG ataupun mamografi, serta juga bisa dilakukan dengan MRI payudara. Kemudian dengan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi itu yang kita bilang tadi bisa dilakukan dengan biopsi. Biopsi bisa menggunakan jarum halus, FNAB, fine needle aspiration biopsi, bisa menggunakan jarum besar ataupun core biopsi, ataupun melakukan core biopsi dengan open biopsi. Jadi dengan operasi biopsi terbuka dokter Anne. Setelah itu kita periksakan ke patologi dan akan muncul diagnosis histopatologi, misalnya invasif ductal karsinoma, grading berapa, kemudian apa yang sudah terlibat di situ akan bisa kita nilai bahwa untuk pengobatannya cocoknya di mana. Dan sekarang pun juga setelah kita lakukan biopsi, kita
kita harus periksakan namanya imunohistokimia. Imunohistokimia itu untuk menentukan sifat atau biologi selnya itu, behaviornya sel itu, behavior sel cancer itu. Apakah dia nanti pengobatan ini kita mengobati dengan kemoterapi kah, atau target terapi kah, atau radioterapi, ataupun hormonal terapi, ataupun semuanya, gabungan antara kemo dan hormonal, tergantung dari subtipenya. Jadi sekarang kanker payudara ataupun kanker apapun juga sangat individual banget. Jadi istilahnya personalized medicine. Jadi berbeda. Sekarang tidak semuanya kanker payudara harus mastektomi misalnya seperti itu. Karena mastektomi itu mungkin bagi sobat sehat Rumah Sakit Martin Cilandak bahwa tidak semuanya kanker payudara itu dilakukan mastektomi. Jurnal pun mengatakan bahwa dilakukannya lumpektomi ataupun BCS, breast conserving surgery, sama untuk overall survivalnya dengan dilakukannya mastektomi. Jadi, tapi itu ada syarat-syaratnya Dokter Anne. Jadi kapan dilakukan lumpektomi, kapan dilakukan mastektomi. Jadi ada syarat-syaratnya untuk kapan dilakukannya, tidak dilakukannya mastektomi. Kemudian juga tadi setelah kita lakukan operasi, kita lakukan tindakan adjuvan terapi. Adjuvan terapi tadi tergantung dari subtipe dari kanker payudara tersebut. Apakah dia kita berikan kemoterapi tadi, apakah hormonal terapi, ataupun target terapi. Sekarang pengobatan pun sampai ke tingkat gen terapi. Seperti itu Dokter Anne. Imunoterapi juga semakin berkembang sekarang. Kompleks untuk penata laksanaannya ya Dok ya. Baik, untuk itu, untuk pencegahan sekarang Dok, apakah hal-hal yang harus dan bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya breast cancer ini sendiri Dok? Ya, untuk sobat sehat RSMC, bahwa berbeda kanker payudara dengan kanker yang mungkin dulu yang menempati posisi pertama itu adalah kanker serviks. Kanker serviks itu ada vaksinnya, ya, tapi kanker payudara tidak ada vaksinnya. Jadi untuk mencegah atau untuk sebenarnya bukan mencegah sebenarnya Dokter Anne. Di sini untuk mendeteksi awal. Jadi semakin awal kita tahu, akan semakin baik tingkat kesembuhannya pasien breast cancer. Tetapi kalau kita bilang untuk pencegahan secara umum terhadap cancer, ya ayo kita kembali ke pola hidup sehat. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita lakukan pola hidup sehat tersebut. Mulai dari makanan, mulai dari lifestyle gaya hidup, pola tidur, pola stres, semuanya itu kita harus benar-benar bisa kembali lagi ke pola hidup sehat, dan akan salah satu usaha kita untuk menghindari atau tidak terjadi cancer. Seperti itu Dok. Baik Dok, jadi kita highlight memang pola hidup sehat ya Dok ya, dikembalikan lagi ya. Baik Dok, sekarang kalau pasien memang sudah terdeteksi kanker payudara dan sudah dinyatakan sembuh Dok, apakah mungkin kanker payudara itu bisa berulang lagi Dok, dan adakah istilah sembuh total pada penderita kanker payudara Dok? Ya, sobat sehat RSMC, yang tadi kita bicarakan di awal bahwa kanker payudara itu bisa sembuh atau bisa dikategorikan hampir 100% sembuh untuk kanker stadium 0 yang tadi saya bilang, kanker in situ. Jadi dia belum menembus membran. Semakin tinggi stadiumnya, semakin kurang keberhasilan kesembuhan atau tingkat kesembuhannya semakin menurun. Apalagi yang sekarang terjadi, yang paling banyak yang datang ke kita dalam, ya kita bilang 10 tahun terakhir, itu yang datang ke kita itu stadium 3 dan 4. Cuman dalam 2 tahun terakhir ini untuk stadium 2 juga sudah mulai banyak. Jadi sudah semakin banyak masyarakat aware atau misalnya peduli terhadap kanker payudara ini. Jadi semakin banyak kita lakukan edukasi, semakin banyak website ataupun informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang kanker payudara ini, semakin kesini semakin banyak yang datang ke kita pada stadium-stadium awal. Jadi pada stadium awal tingkat kesembuhannya pun persentase akan semakin baik Dok untuk kesembuhannya. Kalau dokternya bilang tadi apakah kanker ini bisa berulang, kanker itu ciri khasnya yang kenapa disebut kanker, dia punya gejala atau punya sifat untuk metastasis Dokter. Jadi dia bisa ada penyebaran. Kalau untuk kanker payudara, dia sukanya menyebarnya ke tulang,
ke hati, ke paru-paru, dan ke otak. Jadi 4 tempat ini harus kita evaluasi terus, dok. Jadi apakah dia bisa saja itu kanker muncul lagi di tempat yang sama, bisa di tempat yang lain, misalnya di kontralateral atau di sebelahnya, dok, ataupun bisa ke tempat yang lebih jauh, yang tempat-tempat yang tadi yang saya sebutkan. Jadi itu yang terus yang kita kontrol, apakah dia masih dalam tahap terkontrol atau dia sudah migrasi atau pindah ke tempat lain yang lebih jauh. Seperti itu, Dr. Ana. Baik, Dr. Yendri. Sobat Sehat RSMC, kita sudah dengarkan penjelasan dari Dr. Yendri. Begitu lengkap dan detail. Jadi Sobat Sehat RSMC, jika ingin melakukan pemeriksaan dan konsultasi, silakan datang ke Rumah Sakit Marinir Cilandak. Sebagai penutup, mungkin dari Dr. Yendri ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk Sobat Sehat RSMC? Silakan, Dok. Ya, terima kasih untuk Sobat Sehat RSMC. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari obrolan siang ini, dok. Yang pertama, deteksi dini. Deteksi dini itu penting untuk tingkat kesembuhannya orang terkena kanker payudara. Semakin awal kita tahu, akan semakin baik atau semakin tinggi tingkat kesembuhannya. Yang kedua, jangan takut berobat ke dokter. Dan Rumah Sakit Marinir Cilandak sudah bisa melaksanakan atau melakukan tindakan mulai dari deteksi secara sadanis, bisa juga melakukan pengobatan secara operasi, kita juga bisa melakukan pengobatan kemoterapi, hormonal terapi, dan target terapi. Biarpun saat ini kita belum bisa untuk pasien-pasien BPJS untuk pengobatan kemoterapi dan hormonal terapi. Tetapi kalau untuk pasien-pasien yang non BPJS kita sudah bisa melayani, Dr. Ana. Ya, jadi selain deteksi dini, jangan takut untuk berobat ke dokter, ke Rumah Sakit Marinir Cilandak. Kita akan layani dengan lapang dada, istilahnya dengan tangan terbuka, ya, dok. Kita bisa melayani 24 jam, polinya setiap hari. Kemudian kita kembali lagi. Yang ketiga, kita kembali lagi ke pola hidup sehat. Apalagi Sobat Sehat RSMC, Rumah Sakit Marinir adalah rumah sakit tentara. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita, pola hidup sehat, mulai dari makanan kita, mulai dari lifestyle kita, mulai dari olahraga kita, dan pengendalian stres kita. Maupun stres dalam hal bekerja, stres dalam rumah tangga, kita bisa kendalikan pola hidup sehat. Insya Allah kita terhindar dari penyakit kanker. Baik, Dr. Yendri. Baik, Sobat Sehat RSMC, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk Rumah Sakit Marinir Cilandak. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dari kami. Kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak beserta narasumber pamit undur diri dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya di Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Baik Sobat Sehat RSMC, sampai jumpa dalam episode selanjutnya dalam Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Salam sehat, Dharma Husada, Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.